kita bahas. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demokratia yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kedaulatan atau pemerintahan. Demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada tahun 1956, diadakannya pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Demokrasi ini yaitu demokrasi Pancasila. Setelah usai demokrasi Pancasila ini, dilanjutkan oleh pemerintahan Soeharto yang menyelaraskan demokrasi yang pertama dan dilanjutkan oleh demokrasi yang kedua pada tahun 2004. Indonesia berpotensi menjadi contoh negara demokratis di kawasan Asia. Alasan Indonesia menjadi contoh negara demokratis karena Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjadi negara demokrasi karena telah melaksanakan pemilu yang kompleks. Walaupun demokrasi membawa situasi kacau dan perpecahan seperti contoh pada pergantian 4 kali presiden selama periode tahun 1998 sampai dengan 2002, namun Indonesia dapat mengatasinya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia ini digunakan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Hal ini bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terang. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memiliki pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Begitupun Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang dipercaya dapat mengatur segala urusan negara. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sejak tahun 1959 sampai sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika, mengalami berbagai transformasi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa fase yang penting. Yang ke-1, demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang dikenal sebagai demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Selanjutnya yaitu Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah kudeta yang gagal pada tahun 1965, Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, menandai dimulainya era Orde Baru. Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi dengan mengorbankan kebebasan politik. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada era reformasi. Era reformasi adalah keberhasilan gerakan reformasi pada tahun 1998 yang dimana membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi. Kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendakan rakyat. Rakyat merupakan kehendakan tertinggi. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya.
Pemerintahan berdasarkan hukum konstitusi. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme. Kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Landasan demokrasi Indonesia. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Dan yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada bagian batang tubuh akan berisi pasal-pasal yang menjadi aturan bagi bangsa Indonesia. Hingga kini ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sebagian hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat mengikat seluruh unsur negara di Indonesia.